Teman-teman sekalian, Allah yang Maha Suci, Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Tinggi, menginginkan kita selalu selamat dan selalu dekat dengannya. Segala bentuk ibadah, dan ibadah itu definisinya adalah semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Sang Pencipta. Dia menginginkan dengan ibadah-ibadah ini agar setiap hambanya menjadikan sebagai fasilitas mendekatkan diri kepadanya. Dan ini terbuka untuk siapa saja, laki-laki, perempuan, asal dia beriman kepada Allah, dia melakukannya, maka dia akan dapat. Banyak manusia teman-teman tidak menyadari, seseorang di antara kita kadang-kadang dia ingin mendekatkan diri dengan seorang pejabat, seorang tokoh masyarakat, seorang apa saja ya, jabatannya di kalangan manusia, maka kita lihat dia berusaha mencari jalan, melobi sana sini, mencari siapa yang dikenal, apa saja jalan supaya bisa berkenalan sama orang tersebut. Kadang-kadang hanya karena masalah maslahat satu urusan dunia, hanya karena masalah jabatan, hanya karena masalah harta, hanya karena masalah partner bisnis. Dan itu repot sekali, susah, bisa dapat bisa enggak. Teman-teman sekalian, ibadah yang telah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah adalah cara yang paling mudah, tidak ada sulit. Bahkan ibadah kadang-kadang tidak membutuhkan biaya, hanya butuh sedikit saja upaya kita. Zikrullah misalnya, hanya dengan lisan. Tapi apa kata Nabi SAW? Mau nggak saya tunjukkan kepada kalian amalan yang mengalahkan kalian berinfak dengan emas dan perak? Lebih besar pahalanya, bahkan mengalahkan pahala daripada kalian menebas leher musuh kalian dan musuh kalian menebas leher kalian. Artinya jihad, kita membunuh musuh atau kita dibunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah, itu saja. Lagi jalan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahil azim, la hawla wa la quwata illa billah. Sampai kata Nabi SAW, saya mengucapkan sekali subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Karena Nabi SAW tahu bagaimana nilainya ini. Ini menyebut dan memuji Sang Pencipta Allah, yang artinya apapun di muka bumi ini dan di alam semesta ini Dia yang ciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengurus, Dia yang memusnahkan. Dan kita diberikan fasilitas dengan sangat mudah untuk berhubungan dengannya. Nggak butuh lobby, nggak butuh biaya. Doa, punya hajat apa saja, selama itu halal, tinggal angkat tangan ke langit, tinggal ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, saya punya hajat ini, ya Allah sembuhkan, ya Allah begini. Tinggal hajat dan tunggu prosesnya, nikmati saja, 2 hari, seminggu, nggak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, akan datang nanti orang-orang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Pada saat diberikan, mereka bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Pahala apa ini? Kayaknya kami nggak tahu nih ibadah apa ini. Maka kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat jawabannya di dunia. Diberikan pahala bergunung-gunung, artinya kita lihat hasilnya, nggak lihat hasilnya, ibadah. Ada pahalanya di sisi Allah hari kiamat. Maka pada saat itu, semua mereka berharap agar semua doanya di dunia belum dijawab sama Allah, biar disimpankan pada hari kiamat, karena besarnya pahala itu. Nggak ada modalnya. Sholat 5 waktu, hanya sekedar azan ke masjid 10 menit, 15 menit, gak berat, ringan, sudah cukup. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras, kalian mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat, ringan, mudah. Baca Quran, bacalah, kata Nabi SAW, siapa yang baca 10 ayat Al-Quran, 10 ayat di malam hari, maka Allah akan berikan kepadanya 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, maukah seseorang di antara kalian menuju ke Buthan dan Aqiq, 2 lembah di Madinah yang sering dilewati oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Maka kata Nabi SAW, mau nggak kalian kedua lembah itu, kemudian kalian dapat 2 ekor unta, dan 2 ekor unta betina besar berwarna merah.
sempurna. Harganya mahal sekali ini. Ini harganya mungkin bisa 500 juta, tergantung lah. Ya. 1 ekor berarti 1 miliar lah. Mau nggak kalian dapat itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian pergi ke masjid, baca 2 ayat Al-Quran. Lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran, lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran, lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan segitu seterusnya. Baca 100 ayat ya 100 ekor unta. Mudah. Murah biayanya. Dan itu cara berhubungan dengan siapa? Sang Pencipta. Nggak butuh lobby. Kalau kita berhubungan dengan Sang Pencipta, teman-teman sekalian, maka semua makhluk bisa Allah tundukkan buat kita. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah menyuruh Jibril mencintainya, pimpinan para malaikat, dan diperintahkan seluruh ahli langit dari malaikat mencintainya, dan Allah akan tanamkan cinta makhluk di bumi kepadanya. Bukan cuma manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan cinta sama dia. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan suruh Jibril membencinya, dan suruh penghuni langit, malaikat membencinya, dan ditanamkan kebencian untuknya di muka bumi. Orang kalau faham tentang apa yang saya jelaskan dari teman-teman sekalian, dia akan tangkap sebuah poin penting dalam hidup, bahwasanya menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah dengan menjaga ibadahnya, ini adalah cara yang terbaik. Bagaimana tadi saya kasih contoh, orang banyak melobi manusia hanya untuk urusan kecil. Allah bisa menyembuhkan penyakit kita, Allah bisa membuat kita kaya raya, Allah bisa memberikan kesehatan seumur hidup, Allah bisa memberikan jodoh yang terbaik, Allah bisa memberikan segala-galanya. Sampai para sahabat kalau sendalnya putus berdoa kepada Allah, ya Allah sendal saya putus gantikan. Manja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin itu. Mengerengek, minta. Kadang-kadang ada orang di antara kita teman-teman tidak mau minta mobil sama Allah. Kayak nggak masuk di akal minta mobil sama Allah. Atau nggak masuk di akal minta baju sama Allah. Padahal kalau kita pakai baju, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi kasanihi hadzal thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ini, baju ini, mengenakan baju ini kepada saya. Wa razaqanihi, dan menjadikan itu sebagai rezeki buat saya, min ghairi haul minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi kita pakai baju pun itu dengan upaya itu dari hasil, ya, karunia dari Allah. Enggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Teman-teman sekalian, menjaga hubungan dengan Sang Pencipta adalah satu hal yang penting sekali. Dan ini ibadah sudah dibuatkan sama kita dengan beragam macam, kata ulama, bukan satu macam agar manusia tidak jenuh. Ada doa, ada zikir, ada jihad, ada baca Quran, ada bakti dengan orang tua, ada jenguk orang sakit, ada majelis ilmu, ada semuanya, macam-macam. Dan semuanya bersaing pahalanya. Bersaing bagaimana kita bisa mendapatkan karunia dari Allah SWT. Dan hadis mulia, hadis qudsi yang sudah kita tahu, kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada aku sejengkal, aku sesiku. Kalau dia sesiku, aku selengan atau sedepa. Kemudian kalau dia berjalan kepada aku berlari menuju kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala malah membuka peluang bagi siapapun yang mau dekatkan diri kepadanya. Hanya tinggal mau atau tidak saja. Dan murah, mudah, semuanya. Makanya dalam hadis juga kata Nabi SAW, ad-dinu yusur, agama ini mudah. Mudah sebenarnya, asal orang mau lakukan. Gitu kan? Bagaimana bisa teman-teman sekalian kita terus berharap dengan satu manusia yang kadang-kadang untuk menikah dengan dia saja susah sekali rasanya. Meminta, merengek, merayu, juga ditolak. Orang seperti ini karena tidak paham, coba nggak usah merayu, nggak usah apa-apa, sujud kepada Allah, minta Allah lunakkan dia. Dia akan datang kepada kita. Tapi kita nggak lakukan itu, fasilitasnya ada. Terlilit utang, ngerengek bersama manusia, pindah sana sini. Saya pernah ceritakan orang saleh dari kalangan tabi'in yang pernah pengusaha besar, bangkrut, total sampai jadi pengemis 2 tahun. Keliling-keliling, minta bantuan, sampai dia tiba di satu masjid, Jami' Baghdad. Kemudian dia masuk, ada orang-orang miskin lagi terima banyak paket. Lalu kemudian dia datang, dia tanya mereka, karena sudah susah. Dia bilang, siapa yang kasih kalian itu? Paket besar-besar dikasih, macam-macam isinya. Tuh orang di depan sana yang lagi sholat, lagi duduk tuh. Minta sama dia, dia akan kasih apa saja. Orang soleh datang ke sana. Dia bilang, begitu saya mendekat, Allah memberikan pelajaran kepada saya setelah 2 tahun, pengalaman.
Saya mendekat, ternyata orang kaya itu lagi mengangkat tangannya ke langit sambil merengek, ya Allah berkahi, ya Allah berikan, ya Allah tambahkan. Lalu dia bilang, ngapain saya minta sama orang ini? Orang ini sendiri merengek sama yang di atas. Padahal saya juga bisa seperti dia, tinggal angkat tangan ke langit. Semenjak itu teman-teman, sebulan non-stop berdoa kembali semua kekayaannya. Cuma manusia kadang-kadang buru-buru. Dia kalau lobby manusia, dia bisa sabar. Ngajukan penaikan jabatan, dia sabar. Ajukan masuk ke kantor di root, dia nggak mungkin ketuk-ketuk, dibiarin. Paling cuma nanya asistennya, sekretarisnya, nggak berani nanya ke sana. Tapi kalau sama Allah protes. Padahal Allah yang membuat darahnya mengalir di urat sarafnya, yang membuat dagingnya dan ototnya melengket di tulangnya, yang memberikan sumsum dalam tulangnya, yang membuat dia bisa bernafas, yang bisa dia melihat. Bagaimana manusia melupakan hal yang besar lalu datang kepada hal yang kecil? Tunduk kepada Sang Pencipta teman-teman sekalian akan membuat seluruh makhluk ditundukkan oleh Allah untuk kita. Ini kata rahasia sederhana tapi banyak orang tidak fahamin dan tidak diamalkan. Coba rombak semuanya. Sebelum ke dokter berdoa sama Allah supaya dokter itu jadi penyebab sembuh. Sebelum masuk ke restoran minta sama Allah supaya dapat makanan yang terbaik, supaya kita dapat makanan. Sebelum menikah minta agar pasangan ini menjadi terbaik buat kita, agar Allah berkahi. Sebelum punya anak, ya Allah karuniahi kepada saya seperti para nabi-nabi, anak-anak yang soleh. Dan seterusnya, semuanya. Sebelum kuliah sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah jadikan yang saya pilih jurusan ini bermanfaat buat saya di agama saya. Mudahin semuanya. Saya berulang kali praktekin ini, teman-teman sekalian. Saya mau buat sesuatu, sebelum saya lakukan saya minta, ya Allah mudahkan ini semudah-mudahnya. Contoh, berulang kali saya mau pergi umrah. Ya Allah mudahkan semudah-mudahnya dan berkahi sampai saya pulang. Tidak pernah satu kali pun teman-teman saya temukan kesulitan. Tidak pernah. Dari pengurusan visanya, dari tiketnya. Saya mau pindah, tiba-tiba terfikir, kayaknya saya mau upgrade ke bisnis deh. Ada jemaah datang, biar saya yang upgradein tiketnya. Saya mau bayar, terus kemudian waktu itu hari saya mau berangkat juga, mau upgrade ke bisnis lagi. Tiba-tiba di bandara dikatakan ini karena kartunya sudah mencapai kartu seperti ini, member anggotanya, maka tidak masalah, di-upgrade tanpa bayar. Banyak hal. Kemudian pergi di sana, semuanya mudah. Saya bisa ketemu sama teman-teman saya bisa menyelesaikan banyak tulisan ceramah, sampai saya pulang kayak tidak terasa perjalanan itu. Banyak dimudahkan. Tapi memang kata kuncinya, kembalikan dulu sama Allah sebelum melakukan. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان